Hai, kembali lagi bersama saya Didin Muhammad. Dan hari ini kembali lagi di program review apa aja. Dan hari ini di sebelah saya akan mereview sebuah produk sepeda anak dengan merek Family. Nah, mungkin merek Family ini tidak asing bagi kalian karena memang ini adalah produk legendaris. Bisa dibilang spesialis sepeda anak yang ada di Indonesia. Dan hari ini yang akan saya review adalah sepeda anak roda 3 dengan tipe 59P. Nah, yuk mari saja langsung ke sini. Sepeda ini sendiri materialnya selama saya pakai bisa dibilang cukup kuat. Meskipun plastik, tapi plastik ini plastik yang materialnya sangat kuat dan tidak ringkih. Misal saya contohkan seperti di bagian ini. Ini adalah tempat pijakan anak, pijakan balita ketika duduk. Jadi ketika kakinya tidak sampai sini, dia bisa meminjakkan kakinya di sini. Dan untuk pijakan ini, jadi ini bisa dilepas dan lepasnya mudah banget, tinggal diputar kayak gini. Itu udah lepas. Dan kemudian bagian belakangnya juga tinggal diangkat kayak gini. Nah, seperti ini, dia udah lepas semua. Dan untuk bannya ini sendiri, dia menggunakan ban mati alias ban gabus. Bahasa Indonesianya apa ya ban gabus itu ya? Busa ya? Pokoknya gabus itulah. Jadi dia ban mati. Jadi Anda sudah tidak memerlukan lagi isi angin seperti itu. Jadi lumayan awet sih untuk ban gabus. Dan untuk anak saya sendiri memang kebetulan sering sekali dia berdiri di pijakan ini, dan selama saya perhatikan tidak ada masalah apapun ketika anak saya berdiri ataupun melompat di sini. Sebagai informasi, anak saya umur 1,2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Dan untuk kelebihan lainnya bisa saya jelaskan di sini ada pengaman. Dan pengaman ini sangat berfungsi ketika anak Anda masih berumur balita ataupun masih belum bisa jalan. Jadi pengaman ini sangat-sangat berguna. Dan pengaman ini bisa dinaikkan. Jadi ketika anak Anda sudah bosan menggunakan pengaman, Anda bisa menaikkan pengaman ini seperti ini. Bisa dinaikkan seperti ini. Pun pengaman ini juga bisa dilepas. Jadi sebenarnya pengaman ini bisa dilepas. Anda tinggal melepas baut yang ada di sini, dan ini pun sudah lepas. Jadi untuk sepeda ini sendiri bisa digunakan di rentang usia 1 sampai 2 tahun. Dan kemudian ada keunggulan lainnya, yakni menggunakan spion. Ya, meskipun spionnya nggak pakai kaca sih, dia hanya berupa apa ini namanya ya, mika bening, mika refleksi seperti itu. Kemudian juga di sini ada semacam mainan. Cuman karena kebetulan memang ini baterainya udah habis, jadi cuman kayak gini sih bunyinya. Sebenarnya banyak sih variasi lagu yang ada di mainan ini sendiri. Dan mainan ini juga bisa dilepas. Jadi ketika anak Anda udah bosen dan anak Anda dirasa udah dewasa, Anda bisa melepas mainan ini. Kemudian ada keranjang juga, ada keranjang di sini, di belakang ada keranjang, dan kemudian ada setir buat orang tua, kalau
mau mengarahkan arah-arahnya ketika bersepeda. Oh ya, untuk material lainnya selain dia terbuat juga dari plastik, untuk luar-luarnya loh ya. Namun untuk rangkanya dia tetap dari besi yang sangat solid sih menurut saya. Karena ini family, jadi sebagai sebuah produk legendaris dia nggak mungkin kalau nanggung-nanggung meskipun produknya murah. Dan kemudian kalau dari tadi saya udah bahas mengenai kelebihannya ya, saya akan bahas mengenai kekurangannya apa aja. Untuk yang pertama, saya nggak terlalu suka dengan aksesoris ini yang bisa dibilang terlalu tinggi. Kenapa terlalu tinggi? Jadi untuk anak saya yang usia 1 tahun itu dia tetap nggak bisa melihat pandangan ke depan. Karena apa? Karena ini terlalu tinggi. Jadi kurang lebih kepalanya ada di sini dan dia nggak bisa melihat pandangan ke depan. Nah seperti itu. Barangkali bisa dijadikan evaluasi buat family, buat menurunkan ini sedikit lebih rendah. Ya sekalipun ini bisa dilepas sih. Oh, kemudian ini yang jadi salah satu masalah juga sih. Jadi nggak tahu kenapa, atau ini harusnya kan setiap pabrik itu melakukan uji coba seperti itu biar ketika dilepas di pasaran produk itu normal dan tidak cacat. Nah ini yang saya beli, kebetulan yang saya terima ini tidak center, jadi antara setir depan dengan setir belakang buat orang tua ini tidak center. Jadi saya harus sedikit memiringkan setir belakang untuk membuat sepeda ini tetap berjalan lurus, dan itu sebenarnya jadi masalah yang cukup riskan sih, cukup gak enak. Dan sebagai sebuah produk yang sangat legendaris, sebuah produk yang sangat diminati di Indonesia, saya cukup merekomendasikan sepeda ini. Dengan harga kurang lebih 400 sampai 500 ribu rupiah, kalian sudah bisa mendapatkan sepeda ini. Family 598V. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review sepeda anak family kali ini, dan nantikan review-review selanjutnya di produk-produk lainnya, di review apa aja. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.